Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus tentang pembunuhan yang terjadi karena adanya cinta yang kuat hingga rela melakukan apapun demi menjaga kehormatan dari istri tercinta. Namun, besarnya cinta menggelapkan mata hingga merenggut nyawa seseorang. Seperti apa kronologi pada kasus lengkapnya itu? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal dari penemuan tubuh tidak bernyawa, tepatnya di Jalan Poros Sidrap Parepare, Desa Mati Rotasi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pagi itu, tanggal 25 September 2023, pada jam 07.00 pagi harinya, ada seorang satpam pegawai PT Java hendak berangkat mengantarkan anaknya menuju ke sekolah. Dia mengendarai motor melintasi Jalan Poros Sidrap Parepare. Namun di tengah perjalanan menuju ke sekolahnya tersebut, dari kejauhan dia melihat ada sosok pria dengan posisi telungkup di pinggir jalan Dusun Kamire. Pria itu pun mendekati sosok tersebut dan menghentikan laju motornya. Terlihatlah ada tubuh seorang pria dalam kondisi terbujur kaku berada di dalam parit. Tubuh tersebut menggunakan baju lengan panjang berwarna hijau tua serta celana panjang berwarna hitam, dan terlihat banyaknya noda darah pada pakaian korban. Terkejut dengan temuan tersebut, dia pun segera memberitahu warga sekitaran dan melaporkan temuan itu kepada Kepala Desa Mati Rotasi, segera diteruskan kepada pihak kepolisian. Tidak berselang lama setelah laporan itu, Satuan Reskrim dan tim Inafis Polres Sidrap tiba di lokasi temuan dan segera melakukan evakuasi serta olah TKP. Tubuh pria itu pun dibawa ke Puskesmas Lawawoi untuk dilakukan visum serta identifikasi. Sementara di TKP, polisi berhasil menemukan adanya beberapa barang bukti di lokasi kejadian, berupa sarung parang, 1 unit motor, dan sebilah pisau. Selain itu, polisi juga mengamankan sebuah ponsel merek Oppo A3s berwarna hitam yang diduga milik korban, yang ditemukan oleh saksi pertama kalinya. Dari temuan-temuan itulah polisi segera bergerak melakukan penyelidikan lebih dalam lagi guna mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada kasus kematian pria itu. Pada sisi lainnya, setelah dilakukan visum oleh tim medis, korban mengalami luka di sekujur tubuhnya dengan luka terbuka pada bagian kening sebelah kiri, hidung, kepala belakang dekat telinga kanan, dan tidak hanya itu saja, pria tersebut pun mengalami luka tikaman pada bagian perut, dada, ketiak, dan luka tikaman pada bagian pundaknya. Tim medis menjahit ketiga luka terbuka tersebut yang terdapat pada tubuh korban, yang diduga luka itu akibat sabetan dari benda tajam. Setelah melakukan serangkaian proses identifikasi, akhirnya identitas dari tubuh pria itu terungkap ke publik. Korban ini bernama Abdur Rauf alias Dewa, lahir di Maroangin 15 Februari 1977 atau berusia 46 tahun. Abdur Rauf merupakan warga Jembatan 2, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Engkrang, Sulawesi Selatan. Namun dirinya pun memiliki alamat lainnya, yaitu Kampung Kukup Koyakoso, Kecamatan Abepura, Jayapura, Provinsi Papua. Jika melihat luka yang diderita oleh tubuh korban, kuat dugaan korban ini adalah korban pembunuhan. Setelah mendapati identitas korban, pihak kepolisian pun segera menghubungi keluarga dari Abdur Rauf dan menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Abdur Rauf. Pihak keluarga sangat terpukul atas apa yang baru saja menimpa Abdur Rauf. Tubuhnya dibawa kembali ke kampung halamannya dan segera dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari kediaman Abdur Rauf. Pada hari yang sama, yaitu hari Senin 25 September 2023 malam harinya. Meskipun Polres Sidrap telah melakukan penyelidikan, namun polisi masih belum bisa memberikan informasi pasti
tentang pembunuhan yang dialami oleh Abdur Rauf. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Mohalis menyatakan jika penyelidikan masih dalam tahap awal. Saat dihubungi oleh polisi, pihak keluarga pun merasa cemas dan prihatin dengan kasus ini. Mereka meyakini bahwa kematian Abdur Rauf adalah tidak wajar, terutama mengingat adanya luka pada bagian kepala korban yang diduga akibat adanya tindakan kekerasan. Berdasarkan kesaksian dari Nurul, saudaranya Abdur Rauf yang tinggal di desa Parepare menjelaskan jika Abdur Rauf baru saja 3 bulan tiba di kampung halamannya. Lantaran sebelumnya Abdur Rauf ini merantau ke daerah Papua. Nurul bercerita jika Abdur Rauf berangkat dari rumahnya di Maroangin dengan tujuan menuju Kabupaten Baru. Namun nasib tragis menimpa dirinya. Tidak ada yang menyangka kejadian ini menimpa Abdur Rauf dan pihak keluarga sangat berduka atas kepergian itu. Pihak kepolisian yang terus bekerja estafet dengan mendalami berbagai sumber, salah satunya adalah jejak digital dari ponsel milik Abdur Rauf. Polisi akhirnya mendapatkan satu nama terduga pelaku. Polisi segera bergerak mencari keberadaan dari terduga pelaku ini. Tidak perlu waktu yang lama, polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku dari masyarakat. Akhirnya polisi pun berhasil menemukan terduga pelaku yang berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada saat itu hendak akan melarikan diri keluar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya pada tanggal 26 September 2023 sekitar pada jam 03.45 menit. Pelaku berhasil ditangkap saat sudah berada di dalam kabin pesawat. Untungnya polisi dengan cepat tiba di bandara. Pesawat yang saat itu akan berangkat digeruduk oleh polisi yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak bandara. Akhirnya polisi berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti berjenis badik yang diselipkan di sela-sela koper miliknya. Pelaku pembunuhan ini bernama Mulis bin Buhite alias Oli, berusia 32 tahun, merupakan warga desa Padang Lampe, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Namun Mulis ini memiliki alamat lain, yaitu Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Yang diketahui, Mukhlis bekerja di Manokwari dan tinggal di alamat tersebut. Pada saat diinterogasi oleh polisi, Mukhlis mengakui jika benar memang dirinya lah yang telah membunuh Abdur Rauf menggunakan badik miliknya. Pelaku ini tega melakukan hal tersebut lantaran ingin membalas dendam. Dia tidak terima Abdur Rauf sudah melakukan pemaksaan berhubungan badan kepada istri sahnya yang bernama Andi Nuraini alias Andi Ese. Kejadian ini pun berawal saat Andi Nuraini, istri sah dari Mukhlis, datang bersama anaknya ke tempat tinggal dari Mukhlis yang berada di Manokwari. Setelah bertemu dengan sang suami, Andi Nuraini langsung melaporkan jika dirinya telah dinodai oleh Abdur Rauf di rumahnya Perumahan Sageri, Pangkep. Di dalam pengakuannya, Andi Nuraini mengakui hubungannya dengan Abdur Rauf yang sebelumnya mereka telah berkenalan. Lalu mengungkapkan jika Abdur Rauf memaksa untuk berhubungan badan dengannya. Saat melakukan hubungan badan itu, kegiatan tersebut direkam dalam bentuk video. Lalu video itu digunakan sebagai ancaman oleh Abdur Rauf. Mukhlis yang mendengar sang istri diperlakukan seperti itu, jantungnya pun berdetak lebih kencang dengan emosi yang sudah tidak terbendung lagi. Mukhlis yang sudah gelap mata akhirnya meninggalkan anak dan istrinya di Manokwari, langsung terbang menuju rumahnya ke Sageri, Pangkep demi membuat perhitungan kepada Abdur Rauf. Setibanya di Kabupaten Pangkep, dia pun mulai menyusun rencana. Mukhlis menyiapkan segala sesuatunya termasuk badik yang akan digunakan. Lalu menyusun sebuah skenario dengan cara istri dari Mukhlis yang menjadi korban berpura-pura mengajak Abdur Rauf untuk bertemu. Pada hari Minggu malam tanggal 24 September 2023
pada jam 20.00 malam harinya. Mukhlis menggunakan angkutan umum dari Pangkep menuju Parepare dengan membawa sebilah parang yang dibungkus dengan karton dan sebilah badik yang diselipkan di pinggangnya. Sampai di Parepare sebelum jembatan Sumpang, Mukhlis menunggu kedatangan dari Abdur Rauf, lalu bergeser di dekat SPBU mati rotasi atas permintaan dari Abdur Rauf yang ingin bertemu dengan Andi Nuraini. Setelah 3 jam menunggu di lokasi, tiba-tiba melintaslah Abdur Rauf dengan menaiki sepeda motor secara perlahan-lahan sambil menelpon seseorang. Pada saat itu, Mukhlis memastikan jika pria itu adalah Abdur Rauf sesuai ciri-ciri motor yang diinformasikan oleh sang istri. Pelaku bersembunyi dekat pohon pisang lalu membuka bungkusan karton yang berisikan sebilah parang. Setelah itu, Mukhlis menghubungi sang istri untuk mengarahkan Abdur Rauf ke lokasi persembunyiannya. Abdur Rauf yang masih fokus menelpon, tiba-tiba saja Mukhlis mendatanginya lalu mengayunkan parang yang mengenai kepala Abdur Rauf dekat telinga kanan. Abdur Rauf berusaha melarikan diri, namun Mukhlis memegang jaketnya lalu menariknya hingga terjatuh dan menyeret tubuhnya menuju parit. Mukhlis mengambil badiknya lalu menikam membabi buta ke tubuh Abdur Rauf hingga 4 kali. Ketika Mukhlis sudah menyadari jika Abdur Rauf telah meninggal dunia, Mukhlis meminta maaf dengan menggunakan bahasa Bugis yang artinya, "Bukan manusia yang saya bunuh, tapi sifatmu tidak seperti sifat manusia. Maafkan saya saudara." Lalu Mukhlis meninggalkan tubuh Abdur Rauf begitu saja di dalam parit. Sampai pada akhirnya tubuh Abdur Rauf ditemukan dan Mukhlis ditangkap oleh pihak kepolisian. Husna yang merupakan saudara kandung dari Abdur Rauf menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Sidrap dan Polda Sulawesi Selatan atas kerja cepatnya mengungkap serta menangkap pelaku pembunuhan itu, dan berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara Andi Nuraini, istri dari Mukhlis, akan dipanggil dan diperiksa lebih dalam lagi karena menurut polisi ada potensi tersangka baru. Terlebih pembunuhan ini didasari atas pengakuan dari sang istri. Jika pengakuan itu tidak benar, maka Andi Nuraini bisa dijadikan tersangka. Untuk hasil pemeriksaan dari Andi Nuraini, gua tidak berhasil mendapatkan info kelanjutannya. Dan sementara Mukhlis harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mukhlis dijerat dengan pasal 340, terancam hukuman mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Guys, jika cerita ini benar, istrinya telah dinodai, suami manapun pasti akan marah. Tetapi jika bohong, kasihan banget suaminya telah diperdaya cerita bohong dari sang istri. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?